Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu menjadi 40%. Aturan ini pun menuai banyak reaksi dari pelaku pariwisata di Bali, termasuk dari Pengusaha pemerintah. tempat hiburan mengeluh dengan naiknya pajak yang mencapai 40 hingga 75%. Seperti apa pemerintah menanggapinya? Kita sudah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang Bang Sandi, ini banyak sekali keluhan ternyata dari pihak pelaku usaha hiburan dan juga UMKM. Apakah Anda melihat akan ada potensi PHK lebih lanjut dan juga usaha-usaha di bidang ini utamanya yang UMKM atau lokal ini akan gulung tikar, Pak Rai? Yang UMKM seperti ini akan ditambah 40% tentu akan mematikan bisnis. Pemerintah tidak perlu menaikkan pajak untuk UMKM, tetapi memberi peluang usaha seluas-luasnya untuk pertumbuhan usaha bagi UMKM, UKM, IKM, agar pendapatan pajak lebih besar. Pernyataan pemerintah tentang kebijakan pajak untuk UMKM telah menimbulkan pro dan kontra. Lalu bagaimana para pelaku UMKM menanggapi kebijakan ini? Apa dampaknya secara nyata terhadap pertumbuhan usaha di berbagai sektor UMKM? Kalau menurut saya, untuk saat ini kan UMKM itu masih dalam tahap untuk mencari jati diri menjadi penjual yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dikenakan pajak, ya kita pikir agak berat juga sih untuk UMKM. Karena untuk UMKM sendiri masih butuh modal yang cukup besar. Nah itu juga UMKM masih mencari subsidi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya kena pajak kita bingung juga. Soalnya kenapa? Saat kita misalnya dengan harga 10.000 misalnya, ada mamanya 10.000. Terus kalau kena pajak lagi, berarti mau nggak mau saya harus menaikkan harga barang tersebut. Saat saya naikkan harga barang tersebut, pasti penjualan akan menurun buat kami. Nah itu memberatkan juga karena UMKM itu ngambil untung nggak banyak. Saya sendiri sebagai pelaku UMKM jangka panjang sebenarnya nggak masalah karena untuk kelangsungan usaha juga dan itu cukup adil juga baik bagi pelaku usaha dan juga bagi konsumen. Jadi buat saya sih nggak ada masalah untuk pengenaan pajak UMKM. Kalau kami sebagai pelaku usaha ya UMKM setuju aja sih Mas. Tapi yang penting pajaknya jangan dikorupsi gitu loh ya. Dipotong 5% atau 10% gitu dah. Kalau yang UKM loh itu standarnya segitu aja, jangan terlalu tinggi karena UKM itu kan batasannya terbatas. Mengapa kebijakan pajak adil menjadi kunci bagi pertumbuhan usaha UMKM? Mari kita jelajahi hal ini dengan melihat contoh nyata di berbagai sektor UMKM. Dari pengusaha home industry hingga petani, rupanya kebijakan pajak yang adil memberikan dampak langsung bagi pendapatan dan pertumbuhan usaha. Bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan? Para pelaku UMKM, terutama yang mikro ini berkelompoklah bergabung, membentuk suatu klaster atau di sini kelompok, sehingga mereka bisa meningkatkan usahanya. Bagaimana kita mengkolaborasikan antara lembaga pembiayaan dan juga dengan fintech. Disitulah insya Allah yang namanya UMKM naik kelas itu bisa terjadi. Penerapan kenaikan pajak untuk UMKM dianggap kurang tepat oleh Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia, APIKI, Bapak Anto Suroto, SH, SE, MM. Menurutnya, langkah ini dirasakan kurang tepat dan tidak sesuai dengan kondisi politik yang sedang berlangsung serta pasca pemilihan umum. Bagi pelaku usaha UMKM, UKM, dan IKM, tidaklah mudah untuk menghadapi kondisi saat ini. Kenaikan pajak yang hanya akan meningkatkan persentase pajak yang harus dibayarkan, namun pertumbuhan usaha juga harus diperhatikan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing. Masih diperlukan pembelajaran dan diskusi yang melibatkan pelaku usaha UMKM secara menyeluruh sebelum keputusan ini diambil, sehingga disarankan untuk menunda kenaikan pajak hingga tahun 2025. Kenaikan pajak untuk hiburan seperti karaoke dan industri rumahan makanan masih dianggap memberatkan bagi daya saing dan pertumbuhan usaha di sektor UMKM. Selain itu juga, pemerintah seharusnya memberikan insentif dan subsidi khususnya untuk sektor industri limbah dan produk ramah lingkungan seperti limbah kayu, ban bekas, minyak jelantah, plastik, dan limbah rumah tangga yang dapat didaur ulang menjadi produk baru. Peningkatan pendapatan pajak tidak harus menjadi beban bagi UMKM, tetapi dapat menjadi sarana bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membangun kolaborasi yang sinergis antara pemerintah,
pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan pajak yang adil dan berdampak bagi semua.